Kembali lagi di podcast kami berdua, gua Dias. Saya Kembara, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa di podcast ini kami bakalan share pengalaman hidup kami, terutama di bagian hobi, musik, otomotif, dan tidak lupa dunia perkontenan. Yes, dan seperti podcast-podcast sebelumnya, quote yang akan gua sampaikan adalah jadikan cerita dan pengalaman orang lain sebagai pengajaran buat kita. Mungkin sebelum kita mulai, kita bahas dulu podcast kita sebelumnya, Said ya. Kira-kira apa nih yang bisa kita jadikan pelajaran untuk podcast kali ini dari sebelumnya? Gua sebenarnya sih happy ya ngelihatnya. Ya kemarin kita udah mulai mengunjungi Ada lebih kelihatan baik ya. perkembangannya, ada kelihatan perkembangan. Ya dari cara kita ngomong, kemudian cara kita ngeliat kamera, dan gue sekarang udah mulai lebih pede sih untuk ngeliat kamera. Iya sama. Jadi kemarin juga pas gua ngelihat yang video kita yang kedua, kelihatan lah kita ada perkembangannya, terutama di bagian kita cara ngomong. Betul. Mulai lebih rileks ya kan. Betul. Terus kalau dari sisi teknikal apa yang lo rasain dari sekarang nih? Sisi teknikal kemarin yang gue lihat di podcast kita yang kedua itu masih kurang di bagian suara, tapi kalau untuk di bagian gambar Menjadi lebih baik lah lebih ya. baik ya. Iya. Oh, iya. Kita nggak pernah out of focus ya. Semua kita oke lah. Jadikan ini pelajaran untuk kalian semua. Jangan pernah out of focus guys. Terus tapi kok ini gambar kita kanan kiri gini ada apa ya? Iya, itu kan sesuai dengan topik kita hari ini. Sesuai dengan teaser kita sebelumnya ya. Iya betul sekali. Isu-isu yang sedang hangat di Indonesia, kabur aja dulu. Kita kabur aja dulu nih. Yoi. Oke. Sesuai dengan isu itu kami sudah mendatangkan narasumber yang Ini narasumber yang udah lama kabur aja dulu. Yes. Udah beberapa tahun sih kabur aja dulu. siapa lagi kalau bukan kawan kita Herman. Halo teman-teman. Nama siapa nama? Oke, nama tadi udah di-mention Ya, Herman. boleh perkenalan dulu dari nama, profesi, Hobi, bidang status, bidang kerja, negara tempat kerja. Sekarang kita lagi di mana sih? Oke. Nama gue Herman. Pekerjaan software engineer lah, di IT profesional. Jadi negara asal mungkin teman-teman udah tahu lah, Indonesia. Indonesia sebelah mana tuh, Man? Oh, Batam. Oh, dari Batam. Wak ya. Jadi Sebelah. Kita Sebelah. manggilnya Wak ya. Betul, kita manggilnya Wak. Ya, Pak. So, logat-logat Melayu boleh nih? Boleh, Wak. Sesuai dengan logat Batam. Hidung gua gatel ya. Terus Malaysia, udah berapa lama sebenarnya di sini, Wak? Belum lama juga sih, Pak, sebenarnya. Belum lama juga, tapi udah mau 4 tahun lah. Oh, lama lah. 4 Lama tahun. lah, 4 tahun lama. Kira-kira udah banyak lah pengalaman yang bisa diceritain ke teman-teman semua di sini ya. Banyak tuh tidak, tapi adalah yang bisa di-share. Ada. Oke. Semoga apa yang bisa di-share ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, mantap. Sesuai tagline kita hari ini, kabur aja dulu. Herman di sini akan share pengalaman-pengalaman dia selama kerja di Malaysia. Betul? Mungkin sebelum kita mulai, gue mau tahu dulu sih lebih jauh. Latar belakang lu, kenapa lu pilih kabur dari Indonesia terus memilih kerja di Malaysia? Oke. Sebenarnya nggak ada alasan yang spesifik lah kenapa kabur ke Malaysia. Karena pertama alasan pilih Malaysia masih dekat dengan keluarga. Oh, jadi Batam Malaysia itu dekat ya? 2 jam aja kan ada ferry. Terus Flight juga ada dong dari Kuala Lumpur. terus bahasa pasti. Oh iya, Bahasa masih sama Bahasa ya? hampir sama. Tapi karena dia di Batam juga, jadi mungkin lebih ke Melayu, jadi dia lebih dapat sih. Oh, karena dia orang Indonesia tapi di Batam. Di Batam. Pakai Iya. bahasa Melayu di Batam itu. Melayu. Batam tuh Kepri kan ya? Iya, Oke. Kepri. Kepri deket banget sih. Kepulauan Riau. Dia kan Dekat lah. Bentar. Batam itu dia sebelahnya Singapura dengan Malaysia. Sebelah Singapura, tapi memang lebih dekat Singapura. Oh, lebih dekat Singapura. Jadi kalau dari Batam mau ke Malaysia itu ferry bisa. Ferry boleh, flight boleh. Oh, tapi kalau ferry itu ke Johor ya, bukan ke Kuala Lumpur kan? Ferry kita ke Johor dulu. Kalau misalnya di KL ya dari Johor ke KL. Gitu. Oh, lewat jalur darat lah. Kalau tuh, jalur naik darat, bus kalau atau- flight dari Batam ke KL bisa. Oh, oke. Ya, jadi teman-teman yang mau jalan-jalan dari Batam bisa mengikuti apa yang Wak Herman tadi bilang, bisa naik flight atau lewat ferry. Tapi kan tadi lu bilang latar belakangnya kan nggak ada yang spesifik. Nggak ada. Kalau motivasi dari diri lu sendiri apa lu Oh, bisa iyalah. pindah ke Malaysia?
Apakah duit? Nggak munafik ya. Nggak munafik. Duit pasti. Betul. Duit pasti. Ya untuk hidup lebih baik. Bukan berarti Indonesia tidak baik ya. Iya. Jadi teman-teman tahu lah. Cari kerja di Indonesia sekarang tuh susah. Jadi Kalian menurut baru lu lihat yang duit di Malaysia tuh lebih oke, maksud Lebih gua, oke? secara salary itu lebih Betul. banyak ya, lebih gede ya. Setuju. Banyak yang bilang UMR di Malaysia tuh nggak jauh beda, tapi ternyata memang beda dari Indonesia. Tapi dia emang gaji besar, UMR besar, tapi biaya hidup Oh, gimana? biaya hidup hampir sama, malah mungkin lebih murah di beberapa daerah, lebih murah malah. Buat di Kuala Lumpur sendiri? Kalau bisa dibilang 11-12 lah dengan Indonesia. Oh. Jadi banyak yang bilang biaya hidup di Malaysia itu mahal, aku nggak setuju sih. Jadi menurut lu sama aja lah. Sama-sama di mana? Sama kalau kita compare di Batam hampir sama dong Itu biaya hidupnya. Batam yang mahal apa Malaysia yang murah? Iya, Batam tuh mahal gak sih biaya hidup, Pak? Kalau di compare daerah yang kayak Solo atau daerah Kayak di Jawa, ya Jawa. Batam jadi mahal. Oh. Tapi kalau compare sama Malaysia misalnya, apalagi kalau misalnya kita di Cyberjaya, bilang hampir sama sih. Oh, nggak Iya, beda jauh. nggak beda lah ya. jauh, nggak beda jauh. Jadi kalau dibilang di sini UMR-nya tinggi, biaya hidupnya Lebih ah. sama. di sana UMR-nya kalau kita bilang rendah ya, ya jujur aja memang rendah Iya, gitu. iya. Biaya hidup mah lebih tinggi, Tinggi. dari Gitu. petrol, bensin, Oh. belum lagi yang Apa orang sana orang Batam ngomongnya apa, Pak? apa Bensin, tuh petrol ya? minyak. Minyak. Nah. Tapi di sini juga minyak. Ya minyak. Sama lah, Melayu sama kan. minyak. Emang harga terakhir itu harga bensin di Indonesia yang gua tahu itu 13.000 buat Pertamax. Ini bentar, Pak. Ini kursinya nggak nyaman banget nih. Iya, begitulah. Dia nggak lama-lama lu Biar di nggak situ. lama-lama aja. Podcastnya nih kayak Iya. low Dibuat budget senyaman- banget, teman-teman. Dibuat senyaman mungkin dong. Ini dasar umurnya nggak dibayar nih. Iya, iya. Lu harusnya bersyukur. Oke. Iya, Masih masih nggak kita duduk di bawah. Masih kita kasih bangku. Iya. Tadi maunya berdiri. Ini nggak latihan ya kan. Tadi gimana? Jadi bensin sekarang berapa sih di Batam? Aku nggak update sih, Pak. Tapi 13-an ya, 13-an. Bener nggak sih? 13.000 ya. Bener nggak sih? 13. 13 ribuan sih Iya. kayaknya. Sekitar segitulah. Di Malaysia? Itu Malaysia 2 ringgit 3 ringgit, coba bandingkan. 2 ringgit ya. Iya. Oh, lu daily-nya di sini drive lah. Lu Drive lah, drive. Oh iya. Ada mobil gitu. Jadi di sini tuh ada mobil drive. Bukan Sehari-hari. Di sini bukan mobil kereta. Kereta. Jadi di sini tuh pakai kereta. Tapi ya. apa ya, Bare? Kalaupun misalnya teman-teman kesini, bukan harus ada kereta juga, karena di sini tuh bisa dibilang public transportnya jauh lebih bagus gitu. Oh, dibandingin di Batam. Iya betul. Nggak dibanding di Batam aja, di beberapa daerah Indonesia, mungkin Jakarta pun bisa bilang masih compare. Aku masih berani bilang Gua kalau pun- Indonesia. Setuju nggak? Setuju sih, setuju. Karena di Iyalah. sini gue pernah naik MRT tuh dia nggak terlalu ramai ya. Masih Betul. oke lah. Udah nggak terlalu kayak sarden lah gitu. Oh, oke. Kayak kan. Kalau lu sendiri lu biasa ke kantor, lu kantor di Oh, iya. rumah apa di WFH di office atau ya? WFH? Lu Oh. kerja di rumah apa di kantor ya? Kantor gua kan di KL tuh. Heeh. Sedangkan Tinggal di gua Cyberjaya tinggal di tadi. Cyberjaya, lu bisa Oh. bayangkan 45 menit sampai 1 jam kan perjalanan. MRT Berarti pun bagus, nggak terlalu crowded banget. berarti mobil itu dibawa ke MRT gitu. Iya, Ke stasiun, parkir di jadi sebelum ada mobil yang belum ada kereta, sebenarnya optionnya ada dari bus, naik bus dari rumah, karena Oke. bus dari rumah, bus ke station, dari station ke MRT. MRT, lalu ke Oh. office gitu. Mobil apa sih? Lu punya mobil apa sih? Mobil Eropa, Jepang, mobil Eropa. Amerika. Karena gua berani pakai mobil Eropa dong di sini. Minyak murah. Oh, iya, itu. murah. Cuman Gaji besar. Oh enggak, Duit itu lebih beda. banyak. Iya, enggak. Karena minyaknya lebih murah. Jadi pakai sisi yang besar pun gua pun Oh, Relax. nggak terlalu. Dan mungkin di sini juga nggak terlalu macet kan. Iya, memang lu tahu lah, lu kan suka otomotif. Mobil Eropa tuh nyamannya enggak? Ya kan? Dan harganya mungkin gua nambahin sedikit, Iya. harganya di sini nggak terlalu mahal kali ya. Kalau compare di Indonesia, Compare Indonesia. mobil yang sama persis. Mobil yang sama persis. Gua yakin sih di sini lebih murah ya. Oh. Enggak itu aja sih, Bar. Sama tax
balik nama dan lain-lain yang sekarang lagi viral tuh memang benar, kita proof kan memang benar yang dibilang compare. Apa tuh, ada apa isu Yang apa? viral itu compare nih biaya balik namanya di sini gratis ya kan? Kalau di sini kan gratis. Kalau di Indonesia kan harus bayar Enggak, tuh sorry, enggak gratis. Berapa? Ada biaya sekitar 50 ringgit. 50 ringgit lah. 150.000 lah. 150 ribuan lah. Betul, 150 ribuan. Dan itu langsung selesai di hari yang Di sama. hari yang ya. sama. Terus di sini kita bilangnya apa BPKB itu Pak? Geran. Geran. Itu cuma 1 lembar, teman-teman. Dia nggak ada buku. Nggak Kita kan ada, buku. kalau kita kan buku. Iya. Itu Soalnya- mungkin itu yang bikin mahal iya. kali ya, cetak biaya buku itu ya. Betul. Betul kan? Terus Dia di sini setahu gue kan untuk yang data historinya pemilik sebelumnya itu semua by system kan. Betul, Dia nggak itu ditulis di bagus, gerannya. Itu yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia nggak bisa bikin itu? terus pajak Rotex Wah. murah ya. Kalau pajak murah, wah kena 300 ringgit deh kayaknya. 300 ringgit itu 1 jutaan, 1 jutaan. untuk mobil yang, di atas 2000 cc. Ya, di atas 2000 cc coba. Kalau di Indonesia lu hitung dah berapa kira-kira? Untuk mobil di atas 2000 cc dan ini masuk Tahun lama dah gua kan pakai tahun lama tuh. Kayaknya kalau di Indonesia Hitung tahun enggak? hitung enggak Dia hitung umur, Dia hitung umur apa CC. nih? Oh. cc sama dia CBU. Mobil lu kan pasti CBU tuh kan. Enggak dong. Kalau enggak sih biu. Rakitan lokal apa rakitan Rakitan luar lah itu negeri? pasti. Oh, rakitan luar ya. Nah, kalau di Indonesia kan ada tax lebih tuh soal Betul. itu. Kalau di Malaysia ini kan kita cuma pure size engine aja kan, ukuran engine berapa cc, udahlah segitu pajaknya. Tinggi juga sih, Bar. Ingat nggak? Di Indonesia gua yang pakai LCGC 2 juta kan kena ininya kan. Itu LCGC, jangan disamain. Harusnya kan tax lebih murah nggak sih? Oh enggak dong. Oh. LCGC aja 2 jutaan. Dulu di sini pakai Continental, ya kan cuma 1 jutaan. Benar. Oke, terus sebenarnya kenapa sih lu lebih memilih Malaysia gitu? Kenapa nggak negara-negara lain? Oke. Kalau negara lain pernah nyoba. Sebenarnya ada, kalau pribadi ya, gue memang tertarik tuh ada 3 negara sebenarnya. Mau kabur aja dulu tuh. Awal kepikirannya. dulu tuh, ya. Itu belum ada heboh kabur aja dulu ya, tapi memang kepikiran kalau mau cari kerja tuh tiga negara tuh. Malaysia, Indonesia, Jepang. Nah, 3 negara itu tuh. Malaysia, Singapura, Jepang. Oh, Malaysia, Jepang. Singapura, Jepang. Itu kalau goal gua sih dulu. Tapi memang Kenapa bisa? pertama kalau Apa alasannya? Oke, mungkin gua breakdown satu-satu dulu dah ya. Kalau Malaysia memang tadi tuh culture-nya tuh maksudnya agama, karena gua masih mikirnya makanan kan. gampang cari makan lah ya, makanan karena karena di sini muslim kan. negara muslim. Makanan ya pasti ya, gua makanan tuh, terus juga apalagi ya, pendidikan, karena kalau pindah kan otomatis mikirin anak juga mau dibawa. Oh, terus anak sekolah lah di sini. Ya, anak sekolah di sini. Anak sekolah. Lalu terus udah ya itu. kawin? Dah. Oh, udah menikah. Istri? Satu. Satu dong. Anak? Nggak tahu kalau mau nambah. Anak. Maksudnya anak ya, maksudnya anak. Anak mau nambah. Itu tadi mau disensor apa Enggak, enggak? enggak usah, itu anak. Sensor nih. Itu anak mau nambah apa enggak? Oke. Jadi Jadi gimana tadi alasannya kenapa? Oke. Malaysia. Kalau itu Malaysia. Yes. Kalau Singapura jelas dong gajinya. Oh, lebih tinggi di sana ya? Iyalah. karena kursnya lebih tinggi. Kursnya lah lebih ya, tinggi. tinggi. Lu bisa pensiun lebih cepat, ngerti gak sih? Oh, jadi Kan target gua tuh. target lu itu mau pensiun lebih Iya cepat. dong, gua mau berkebun bang. Oh, kebun. Di Batam Karena ada saya mau kebun bukan gitu. cuci mobil atau bilang. Batam kan kecil pulau gitu kan, ada kebun ya dia. Ada lah, lu ke Barelang tuh kan ada tuh, Buah Naga tuh di sana tuh banyak tuh. Oh ya, menjadi komoditas. ya di Iya, Batam. termasuk Ya, Buah Naga. Nah, tapi Singapura juga lebih deket lagi Bang. Ya, Singapura lebih dekat. Dari Batam. Kan 30 menit, 40 menit ya. Lu bisa balik hari. Menarik. Lu Jepang? kenapa Jepang? Kalau Jepang gua suka sama Filmnya. bukan bukan gua mau rujak nanti. Gua mau nyautin ke situ, Oh. cuman gua diam aja dulu. Nanti mau rujak. Gua nggak berani sih. Kan bagus-bagus film Jepang. Iya. Oh iya, apa tuh yang berantem tawuran tuh? Iya, apa yang Genji Genji. itu? Oh, iya. Oh, bukan film bokepnya gitu. Ya, kan beda. Oh, gitu. Kalau gua sih nontonnya yang Genji ya itu ya. Iya. Sama yang mobil-mobil balap itu. Oh, Tokyo Drift. Ah, Tokyo iya. Drift. Itu sih. Itu gua nggak tahu itu ya. Karena memang gua ngerasa Jepang tuh orang Indonesia banyak yang ke sana juga. Oke. Gitu. Berarti komunitas Indonesia tuh banyak kan. Kawan kau ada. Nggak ada kawan, itu Nggak ada salah satu. kawan. Terus juga mungkin apa ya, yang kayaknya hidup di sana tuh
lebih ada slow livingnya nggak sih? Oh. Yang aku tangkap ya. Tapi gimana? Slow living gitu. Jadi kayak lebih tapi tenang gitu. bukannya Jepang itu dia cepet ya? Iya, bukan VC Fast cepat di sana. movie. Oh, nggak tahu ya. Bukan di sana Orang-orang- tiap hari gempa, Wak. Iya. Nggak tiap hari juga lah. Iya, terus orang-orang itu kan kayaknya cepet. Maksudnya Waktu masih kerja gitu. sama ini poinnya tuh kayak modern banget. Oh. Aku tuh suka sesuatu yang modern gitu. Sesuai sama bidang kerja lu. Iya, ya? iya salah satu tuh. Tapi kalau ngomongin modern bukannya Cina lebih maju ya? Itu mungkin untuk Oke. sekarang kali. Sekarang lah, kalau dulu kan 4 tahun kayaknya Jepang lalu. tuh 4 Dulunya tahun ya, kapan nih? 4 tahun 5 tahun yang lalu kayaknya. Oh. Tapi kalau ke Hong Kong, ke China gitu belum lah untuk aku, karena aku mikir terlalu jauh. Aku tuh orangnya nggak mau terlalu jauh juga sebenarnya kalau untuk kabur ya dulu. Ngerasa itu jauh. Terus juga mungkin bahasa nggak tahu ya bahasa ya. Tapi kayaknya sekarang kalau di China mungkin Ya. normal lah bahasa Inggris tuh kayaknya udah hal yang ini. Terus tadi kan lu bilang kalau di Jepang nggak punya saudara, teman. Kalau di Malaysia ada? Di Malaysia banyak lah teman-teman. Oh, gitu. Malaysia banyak teman-teman. Oke, berarti Ya ada komunitas apa gitu yang Indonesia tuh profesional apa? Indonesian Professional Associate. Asosiasi itu di Malaysia ini. di Malaysia. Iya, iya. Malaysia. Oke, oke. Boleh share dong sekarang. Lu kan udah pindah ke Malaysia nih kemarin dari Batam. Di share ke kawan-kawan kita semua nih. Oh. Persiapannya apa sih buat Oke. pindah kerja dari Batam nih, dari Indonesia kalau pengen kerja ke Malaysia? Satu sih, kalau gua bilang skill dulu lah. Jangan modal kabur-kabur aja dulu, skill nggak ada, ujung-ujungnya nanti sini nggak bisa kerja. Kan berarti- gitu. Skill dulu, skill. Asah dulu skill. Iya, sama di sini tuh spesialis lah. Skill tuh lebih spesifik gitu. Profesional. Profesional itu karena kalau di Malaysia banyak yang bilang English lah ya, bahasa Inggris tuh ya. Tapi ngerasa pun di Malaysia ini nomor satu tuh walaupun Inggris kita tuh nggak bagus-bagus banget, masih oke karena Masih bisa Masih komunikasi, komunikasi. sama Mereka- orang-orang. kebanyakan orang lokal teman-teman tuh masih ya, berbahasa Melayu kan? kebanyakan ya. Iya. Rata-rata lah teman-teman lokal dia paham bahasa Indonesia. Oke. Banyak yang bilang mungkin orang Malaysia tuh nggak tahu ini, banyak mereka udah terbiasa dengan musik Indonesia, sinetron film Indonesia nih. Di sini teman-teman ya, kalau kalian ke mall kemana-mana itu sering dengar diputar musik Indonesia gitu. Iya, di mana-mana tempat Jadi makan pun. kalau kalian ngerasa bahasa Inggris kalian tuh nggak perfect banget, harusnya nggak usah minder kalau ke Malaysia. Tapi Masih kan oke. kayak yang lu bilang tadi, diasah aja dulu kalau bisa. Iya, ada betul. kesempatan diasah Iya, lagi kali tapi ya. nggak yang bilang aku harus yang Inggrisnya tuh harus bener-bener kayak Setuju. iya, karena sampai sini pun mereka ngerti sebenarnya. Tapi memang kalau tujuan misalnya company-nya MNC, yalah daily-nya tuh memang Ya, ah, karena di MNC multinasional betul. company itu dia nggak hanya orang lokal betul. Malaysia, ada Jadi juga dari daily-nya tuh memang China, dari Yes. India. Tenaga kerjanya Iya. juga bukan orang Malaysia doang ya. Betul. Jadi gua bisa main pertama itu skill spesifik lah ya. Aspek tuh misalnya lu expertnya ke skill mana? IT kah? Iya, betul. kedokteran, Karena gitu. itu yang membedakan kadang dari lokal gitu, maksudnya karena kan kalau kalian teman-teman misalnya apply kerja untuk spesifik industrinya, itu ketika kita apply visa working permit tuh mereka akan melihat nih ini spesifik nggak, related nggak. Oh, iya, Jangan misalnya kita skillnya tuh misalnya accounting nih, tapi posisi yang dilamar tuh IT misalnya, Oke. atau spesifik itu biasanya Iya, nggak iya, di approve tuh. Ya, dan gue juga tahu sih kalau dari Malaysia sendiri buat visa itu kita tuh ada beberapa bidang Iya, yang bisa betul. di-apply Betul. warga negara Indonesia. Betul, itu salah satu. Tapi kalau ngomongin skill ya, lu kan udah kerja di Malaysia nih. Kan lu bilang tadi perlu diasah dulu skillnya. Harus sebagus apa sih? Kalau dibandingin sama level yang di Indonesia? Nah, kalau sekarang kan ada, ini kita nggak bicara pekerjaan yang, maksudnya maaf ya, yang
dibilangnya apa tuh? Kerja kasar. Ya kerja kasar lah ya. Oke. Kita ya ini fokus yang Tenaga ahli. area Iya. profesional apa yang di spesifik dengan area yang gua ya. Jadi skill tuh ya bener-bener diasah sesuai dengan kebutuhan gitu. Jangan jauh lari-lari, misalnya mau di-apply apa, ya yakin aja gitu. Sebenarnya lebih ke kalau junior kan biasanya junior level, Iya. senior, tapi memang junior tuh kalau aku mau bilang memang kalau kalian apply tuh change-nya susah apa? Agak susah. Agak susah ya. karena kompetisinya ini. Oh, lebih banyak. Ya, betul. ya, di level Tapi kalau sudah level senior ke atas manajerial itu kemungkinan Lebih gampang dapat lah Oh, itu betul gitu. karena memang kalau junior nih ya pastilah di mana-mana setiap negara pasti ngutamain kalau misalnya fresh grade-nya Oke. ya lokal atau Berarti dari apa. pemerintahnya sebenarnya juga harusnya dia Tenaga ahli, kalau kita bicara tenaga ahli di mana-mana di Indonesia pun pasti tenaga ahli kan nih. Ya, Ah. karena banyak yang gua tahu tenaga ahli datang dari negara China. Betul atau- karena memang apply di Indonesia pun apply visa kalau lu nggak tenaga ahli lu nggak diterima itu di mana-mana. sama lah Ngapain ya. kita ambil tenaga ahli sih kalau memang kan bicara tenaga ahli Tapi buat profesional. kawan-kawan kita yang nonton nih yang baru lulus kuliah, kalau menurut lu boleh nggak sih mereka ngelamar ke Malaysia? Boleh, tapi biasanya itu ya Said ya. Kalau gua yang dari pengalaman di sini, kalau melamar Indonesia tuh memang kebutuhannya biasanya company Indonesia yang buka, ngerti ya? Itu chance-nya besar. Maksudnya Company Indonesia yang buka di Malaysia dan dia butuh orang Indonesia, misalnya sebagai translator atau customer service untuk Orang-orang Indonesia. Indonesia. Itu junior pun masih ada masih Jadi apa? perusahaan Indonesia buka cabang di Malaysia. Tapi kalau MNC Mm-mm. kembali lagi ke rezeki masing-masing ya. Tapi dari pengalaman dan dari kawan teman-teman yang di sini memang junior tuh fresh grade lah. Itu memang agak susah untuk ke sini. Oh, berarti bagusnya kalau untuk fresh grade dia kerja dulu di tempat Betul. di Indonesia. Beda kalau dia kuliah di sini ya. Emang udah orang Indonesia kuliah di sini, itu kebanyakan mereka langsung dapat Iya, kerja tuh. kesempatannya lebih Karena gede mereka ya. mereka kayak kalau dibilang Internship, internship. Tapi kalau internship dari sana ke sini tuh memang agak susah sih. Kalau dibilang Tapi nggak boleh- banyak lah. Boleh dicoba kan? Boleh dicoba, Iya, bukan ada boleh masalah. dicoba. Cuman itu kembali ke rezeki masing-masing. Cuman memang nggak banyak. Iya. Otomatis sebenarnya mereka lebih ngutamain lokal lebih dong. menarik kerja di sini Menarik kerja sini. untuk yang fresh grade ini. Betul saya pengalaman kerja di luar negeri itu kalau dibilang di portfolio itu salah satu itulah benefit sih sebenarnya. Oke. Itu dengan dari tadi kan proses awalnya ya. Terus menurut lu nih, kan lu udah secara resmi kan masuk ke Malaysia nih. Tantangan administratif apa sih yang kita sebagai warga negara Indonesia tuh mau masuk ke Malaysia kerja secara legal? Secara legal Tapi lu legal kan kerja di sini? legal dong. Legal. Udah berapa kali renew working permit kan gua. Itu udah gitu. pengalaman. Boleh. Oke. Itu boleh di-share Boleh di-share, prosesnya. gimana caranya nih? Mungkin salah Administrasinya. satu di Indonesia tuh ini nggak tahu, ingat banget pertama gua masuk baru mau ke Malaysia nih udah dipalakin gua. Jujur aja tuh salah ada satu oknum ya. Udah ada oknum gua oknum masa ya. gua Pas di- lagi ngapain tuh? itu di baru keluar di airport airport, mau berangkat iya mau sini. berangkat dibilang gua harus bayar untuk keluar negara. Oh iya, itu gua nggak itu jelas. gua tahu Ngerti ceritanya itu. tuh karena lu harus menyiapkan. Kita kan bukan apa ya, maksudnya Iya. kita resmi dari company-nya, bukan kayak dari Iya. agency atau apa. kalau nggak salah kita harus menyiapkan dokumen BP2MI Oh, yang itu administratifnya. bisa jadi mungkin bener ya, tapi ya dari yang kita dapatkan dari proses dari kedutaan Malaysia pun nggak ada minta itu gitu. Oh, jadi waktu lu ngurus administratif semuanya itu prosesnya smooth aja. smooth aja, nggak tahu kalau memang itu resmi gitu. Iya. Kita nggak tahu, tapi Tapi memang pada saat posisinya itu yang di airport itu lu pas dimintain uang itu, dimintain surat yang itu tuh. Gua nggak Posisinya ada lu dalam udah surat. megang apa ya? Udah megang. oh ada namanya MDEC guys. Jadi kita tuh prosesnya tuh MDEC itu kayak
Itu letter lah. Itu mungkin gua nambahin, MDEC itu salah satu instansi yang bisa mengeluarkan Betul. working permit. Betul. di Malaysia. Letter itu jadi kayak one time visa ya kita bawa kita tuh one time. One time entry. One time entry. Ada letter yang bawa kita tuh memang diterima gitu. Oh, jadi lu udah pegang itulah. Udah pegang itu nih, pegang Berarti itu. tadi bawa paspor pasti. Paspor pasti dong. Offering letter Offering dari letter. company di sini. Pastikan kita ada offering letter. Jadi prosesnya tuh teman-teman, misalnya nih kita sebenarnya kalau kita harus apply dulu lah. Kita tuh harus apply dulu. Misalnya kalian teman-teman udah dapatin nih kerjaannya udah dapat, apply, terus jadi prosesnya tuh Teman-temannya di situ. oke. Ya, bukan ini. Oke. Iya. Dia diam aja tuh dari tadi. Oke. Ini teman. Iya, dia nggak ngomong, diam aja di situ. Kan gua first time guys. Oh iya. Nggak tahu posisi kameranya di mana nih gitu. Kita Kalian- sama-sama belajar. Kalian ada teman. clipping. Kan gue ingetin aja, Bang. Oke, Jangan oke. sakit hati. Oh enggak. Parah dong. Emosi nih gua nih. Oke, lanjutin. Ini air aja nih, nggak ada yang makan. Ya, ini kan ada warnanya ini. Oke. Iya. Oke, Dinikmatin lanjut aja ya. dulu. Oke, lanjut ya. Jadi misalnya udah dapat offer nih. Jadi nanti prosesnya itu company yang Di Malaysia. yang semua kayak submitin employee pass lah gitu kalau itu cara. Employee pass, working permit lah kalau bahasa generalnya working permit. Dan tinggal ikutin aja prosesnya. Jadi dari Biasanya 1 bulan 2 bulan. dapat working permit. Working permit. Tadi one time entry. One time entry nanti kita tuh Nyampe ada yang ke Malaysia. ada biasanya agents yang ngurusin visa, kita dapat stamp. Dapat stempel untuk tuh. employment Ya, udah official employment menandakan berjalan, itu ya. ada waktu limitnya, misalnya visanya ini berlaku berapa tahun, setahun 2 tahun kayak gitu. Jadi itu Itu yang dibawa tuh kemana-mana tuh, Itu menandakan kita tuh legal ya. Legal tuh kerja di Malaysia. itu persiapan administratif yang perlu Iya, bawa jangan lah ya. masuk ilegal ya teman-teman, jangan masuk ilegal. Karena di sini tuh sering razia juga. Sering razia Sering sih. razia. Berarti kalau nggak ada razia boleh masuk ilegal lah. Ya nasib-nasib lah. Ya kalau nggak ada razia ya Jangan. teman-teman. Ini Jangan ikuti. Kita sama di itu ya teman-teman. kita datang baik-baik, Betul. bekerja. Ke negara orang lain kan. Soalnya kita sendiri pun sebagai warga negara kalau di Indonesia kan nggak suka kalau ada imigran Betul, sama. Iya, sama aja jadi kayak di sini juga. Tapi susah juga sih pengurusannya kalau legal. Kita di sini misalnya ngurus bank account misalnya, ya Karena kan butuh. kalau ilegal susah. Susah ya. dong. Nggak mungkin selama pakai cash terus kan. Iya. Company juga ngasihnya kan harusnya transfer dari bank kan. Sebelum berangkat tuh lu ada rasa khawatir gak sih? Apa sih yang bikin ragu? Oke. Mungkin ngerasa ini living cost lah, Pak. Biaya hidup. Karena kan Jadi harus siap-siap itu. betul harus research dulu lah. Misalnya paling tidak rumah. Rumah di sana misalnya berapa per bulannya, anak sekolah. Itu awal-awal nih nggak ragu nih. Itu harus dicari yang Ini clear dulu ini ya. cukup nggak nih? Jadi sebelum terima offer tuh teman-teman pastikan research dulu ya. Biaya hidup di sini berapa? Karena takutnya Betul. offer dari sini nggak cukup Betul. buat teman-teman Ya, cover biaya hidup di sini. Nanti tak ya kan? sudah bilang nggak happy hidupnya jadinya. Lu ada tips and trick nggak buat yang ngurusin living cost itu segala macam pengeluaran di sini terus dibandingin gaji yang ditawarin? Biar nggak kena prank sampai sini. Kalau Jadi awal-awal dulu gimana cara cari tahu informasi-informasi itu ya, gimana? browsing dulu karena memang awal datang ke sini tuh belum ada temen nih yang di sini nih. Yes. Itu salah satu tantangan juga, ya kan? Kita belum ada temen, jadi nggak siapa nih yang mau dihubungin jadi. Jadi juga banyak juga kan ya yang viewer kita nih ngelihat belum ada teman di Malaysia mau ke Malaysia, gimana mereka cara nge-compare-nya nih dari gaji ditawarin tiba-tiba di sana berapa yang dibutuhin buat takutnya misalnya kehidupan mereka. Di sini di offer 10.000 ringgit. Teman-teman nih nggak yakin ini cukup nggak sih sebenarnya?
Kalau di Malaysia ini kalau untuk makan yang aku mention tadi itu nggak terlalu ini. Harga sama lah Iya, ya. jadi Kurang lebih lah ya. biaya hidup. Jadi bisa dihitung lah berapa biaya hidup sehari-hari di Indonesia. Mungkin ditambahin dikit sebagai Spare. adjust lah dikit. And then yang ini nih yang paling penting biaya sewa rumah. Oke. Karena teman-teman di sini tuh kalau dibilang rent ya lu bilang apartemen lah ya, apartemen, kondo itu ya sedikit mahal. Nggak banyak option. Kalau di Indonesia mungkin banyak kos-kosan ya. Iya. Kalau di sini pengalaman tuh kos-kosan tuh. Ya, apalagi kalau bawa family kan nggak Iya mungkin iya iya. kos-kosan kan. Kalau single mungkin bisa option di sini tuh ada yang namanya share room teman-teman. Jadi kita tuh satu unit misalnya ada 3 kamar kita bisa share. Oh. Walaupun kita nggak kenal, biasanya agen rumah tuh dia nawarin ini ada sisa available satu room nih. Nah, Berarti biasanya memang dia nyewainnya satu ruangan lah, Betul, satu kamar, nyewainnya betul. bukan satu unit ya. bukan satu unit. Oh. Jadi dibagi. Dari beberapa yang temen yang udah di sini tuh dia share tuh sekitar 300 ringgit ya. Oh, itu yang paling Ringgit. harga yang murah. Oke Start lah. from 300. Dari 300 udah oke lah. Kalau di compare mungkin sekitar 1,5 juta ya. Itu daerah mana ya? Itu daerah KL. Daerah KL dalam ya, tengah-tengah KL. Enggak di tengah-tengah KL ya. Tapi iya loh, gue baru sadar Ada. kayaknya di Malaysia ini nggak ada kos-kosan yang kayak di Indonesia gitu ya. Nggak ada satu rumah tuh banyak Kamarnya room. banyak gitu ya. Nggak pernah ketemu ya. Aku belum pernah ketemu. Aku nggak pernah nemu sih itu. Nggak tahu kalau daerah-daerah ya yang ini ya. Mungkin teman-teman yang Mungkin udah ada. ada mungkin bisa komen Mungkin lah ada ya. lah ya. Mungkin ada Bisa yang share juga yang rumah-rumah tapak gitu kan. Atau kita nggak dia pernah sewainnya per explore. kamar. Mungkin ya, tapi kita Iya. mungkin Iya. nggak nyari kali ya. Ini kalau teman-teman ada tahu mungkin bisa share juga. Soalnya bahkan gue dulu pernah nyari-nyari, gue kan tempat tinggal kan, gue kan ada family. Iya. Gue ada dapat tuh dia iklannya nyewain rumah, rumah 3 tingkat. Tapi ternyata yang buat disewain itu yang lantai 2 sama lantai 3. Jadi dia yang punya bawahnya rumah tuh owner. punya ownernya gitu. Jadi kayaknya mungkin Berarti kalau kita yang tinggal sama dengan owner. Owner tinggal situ. tinggal situ juga dia. Ya tapi maksud bara mungkin yang satu rumah khusus Iya, kayak untuk kos-kosan tuh kan kamar satu 10 rumah. kos-kosan kayak di Indonesia. Mungkin 20 ada lah pintu. kalau dicari. Nggak tahu kali. ya, belum Mungkin lah pernah ya. Bisa Selama jadi ini ya. sih kita belum pernah nemu teman-teman. Iya, karena kita juga kan family kan, jadi Iya, kita nggak ada jadi- kepentingan nyari itu Iya, juga sama Betul. ini. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal boleh research juga itu. Tapi memang rate-nya sih diakui memang lebih tinggi dah. Kalau kita compare Indonesia ya. tempat tinggal lah ya. Tempat tinggal ya. Tempat tinggal. Itu salah satu ya. Oke. Apalagi kalau keluarga Hmm. tuh misalnya satu anak mungkin kita bisa ambil 2 kamar ya. Kalau udah 2 anak mungkin ya optionnya 3 kamar dan itu memang di atas 2.000 teman-teman. Itu kan itu yang diduga-duga semua kan. Kita Iya. udah tahu lah ada butuh buat makan. Iya betul, butuh itu udah rumah hitung tuh tinggal, dari pengalaman yang. kan. Yang nggak pasti ini kalau buat jalan-jalan tuh gimana sih? Oh, kalau jalan-jalan tergantung ini. Jajan-jajannya di Malaysia nih. Kembali ke pribadi masing-masing. Itu mau hidupnya luxury banget tak? Kan gitu. Atau cuman ya biasa aja gitu. Let's say pengen samain sama dia hidup Pengen di Indonesia. sama hidup Indonesia lah. Saya nonton beberapa kali, ngopi Iya, tiap nonton, hari. ngopi, ke kafe. Ya, sebenarnya option pilihannya tuh banyak di sini. Lu mau pilih yang hidup biaya murah atau hidup dengan gaya biaya mahal gitu. Tapi kalau misalnya compare gimana ya? Mana ya? Kalau di Indonesia pun harusnya sih yang gue bilang Said tadi nggak jauh beda banget. Dan sebenarnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing Pribadi sih untuk masing-masing. spending untuk hedon gaya hidup. Betul, saya nggak jauh beda. Satu lagi yang penting nih teman-teman, kalau ini jangan lupa itu selama 6 bulan tax. Oh. Itu 30% tuh dipotong. Non-residence ya? Oh, ini Non cerita apa resident. nih? Cerita apa nih maksudnya? Ya jadi itu dihitung juga nih waktu pilih nih salarinya tuh harus siap-siap nih. Oke. Ngerti nggak? Yang gue mention kan ini kan salah satu apa nih yang jadi persiapan Ya, gitu oke. research kalau teman-teman mau research tips Ya. tadi itu satu rumah, satu lagi masalah tax. Teksnya kenapa nih teks? Kalau di Indonesia mungkin kita nggak terlalu ini lah ya karena kita nilai lokal warga ya. lokal Nah, ya. setelah kalian keluar Malaysia ke Indonesia ke Malaysia itu ingat tuh yang 6 bulan pertama tuh 30% tuh. Oh, jadi misalnya gaji 10.000 kepotong 3.000. Untuk Itu cover tax. terasa banget selama 6 bulan tuh. 6 bulan pertama aja. 6 Ah, bulan pertama. itu harus siap-siap. Berarti yang take home pay-nya tuh berkurang tuh selama 6 bulan teman-teman harus ready karena itu yang
sempat dirasain yang gua rasain tuh. Ini gara-gara yang pajak non residen Iya, gitu non ya, yang residen, baru datang yang gitu baru ya. datang kan, selama 6 bulan Tapi setelah itu. 6 bulan normal kan. Normal, selama 6 bulan pun normal ikut ini juga tapi kan. tapi ini gue nambahin lagi, si tax non resident itu setelah 6 bulan kemudian masuk ke tahun selanjutnya itu bisa diklaim balik. Ya kan? bisa dibeli kembali. Cuman kan selama 6 bulan kalau kita nggak hitung-hitung terasa juga tuh. Betul. Jadi Berat ya, berarti jadi paling tidak mungkin ada saving dulu lah. Kos buat jaga nih, walaupun nanti dibalik lagi duitnya ya teman-teman. Tapi kemarin gue dapet cerita loh, ada kawan gue, jadi dia ngelamar ke Malaysia, masuk ke sini kerja di 6 bulan pertama itu yang tax non resident ya, yang pajak yang non resident itu ditalangin sama kantornya. Wah, enak Yang dong. enak dong. Jadi itu yang baru tahu. pajak dipotong si ke karyawan, Nanti baru kata diambil. gua, pajak normal aja gitu loh. Bisa Gitu. juga, bisa Jadi juga. teman-teman bisa Ada opsi deal-dealan nih. di awal Ini ya. Ini Ada kemungkinan kayak gitu juga ya, Ini kalau bagus kalian nih. bisa dapetin deal yang kayak gitu tuh, yang kantor pengen nalangin dulu untuk pajak yang non residennya lebih bagus lagi kan. ini kita bisa nego ke company-nya atau memang kamunnya macam gitu atau itu gimana? kayaknya nego lah itu. Karena sama yang kita company. tahu beberapa company, teman-teman juga share, teman-teman kita yang di sini juga pun yang Indonesia mereka kena 30%. Ya, normalnya Ya, kayak gitu normalnya lah, kita dipotong 30% lah, 30% betul ya. lah. Tapi kalau bisa dapetin yang Ya, beruntung tadi juga. kan, Oh, good Tinggal deal sih. berangkat gue. Iya, good deal Jadi nggak jauh. Normal aja sebenarnya, Bar. Misalnya di Indonesia dengan naiknya 30% misalnya setiap saya ada increment lah 30% gitu. Atau di sini misalnya 40%, kalau gua sih Ya. ambil lah. Tantangan Ambil. lu nih waktu pertama kali nyampe Malaysia nih apa sebenarnya? Oh, pertantangan ini mungkin pertama itu bahasa sih juga. Ada rasa tantangan bahasa juga. Ada rasa kurang pede. Iya, karena walaupun Melayu ya, Hmm. kita ngerasa nih Melayu itu yang saya bilang tadi, rupanya Melayu itu nggak sama-sama persis. ada bedanya tetap lah. Awal-awal ya teman-teman ya, aku share ya. Kalau ini bener-bener orang lokal nih yang ngomong ke kita, kalau dia cepat pun agak ini juga susah. ya. Itu awal-awal Padahal tuh. dia sendiri katanya orang Iya. Batam kan Orang Melayu, kan? tapi memang kalau udah ngomong dia nih speaking cepet gitu, Iya, udah iya. itu. Apalagi yang teman-teman yang dari Jakarta, Iya, yang nggak sehari-hari nggak ngomong Melayu kan. Benar. ngeblank juga sih. Emang pasti. harus ya adaptasi. juga Adaptasi sih, itu awal-awal. Tapi kan Walaupun plusnya Melayu. kan kita belajarnya lebih gampang nggak sih? Soalnya ada 1-2 kata yang memang mirip kan Sama. antara. Iya, banyak lah yang mirip Sahid. Tapi Banyak tapi yang mirip. beberapa kata juga memiliki arti yang berbeda loh. Itu juga hati-hati juga tuh. Yang tadinya Hati-hati. sama artinya beda. Hati-hati. Yang ekstrim yang sering kita nih, sering ya. Ini nggak tahu nih mau disensor apa enggak nih. Butuh. Agak ekstrim nih. Butuh apa ya? Kalau kita butuh ya Butuh. Kalau Needs, itu deh di ya. sini tuh salah arti, bisa ngomong apa sih? Mencarut dia. Apa tuh ya? Gue juga nggak ngerti tuh. Butuh apa ya? Dia butuh tuh agak ngomong Kasar. ngomong kasar nggak sih? Kasir, Ngomong kasar. Iya ya. Iya, Ini ada bener orang. kata butuh. Apa? Banyak sih. Artinya apa? Artinya apa? Nanti lu search dah bahasa Melayu di sini nggak boleh. Katakan Iya. ada temen bilang lu nggak usah ngomong cepat kaget sih. Butuh ya. Oh, gue juga baru tahu loh. Itu simpelnya sih. Tapi ini lagi saya, ada temen dia nih Melayu. Hah? Coba nilai. Gua nih ngomong daflun belum Melayu. Oke. Dia bilang masih jauh. Oh, lu minta dia ngetes Iya, lu. karena memang di lokal. Iya, ngetes. Jadi, coba ngomong semelayu yang gua bisa lah. Ini gua Melayu nih, apalagi teman-teman yang dari Jakarta, yang kami di Batam ya teman-teman, itu kalau Melayu itu udah biasa gitu, lihat sinetron Malaysia, lagu Malaysia itu udah biasa. Jadi kami tuh mungkin ngerasa tuh udah mirip, tapi sampai sini tuh tantangan bahasa juga masih ada. Tapi ini gara-gara lu kan di Batam deketnya sama Johor, mungkin sama Melayu Johor sama nggak sih? Dia beda aksen nggak? Beda negara. Bisa jadi. Negeri ya, di Malaysia tuh Iya, negeri ya? negeri. Jadi Johor ya. jadi mereka pun ada bahasa beda negeri, beda bahasa juga ya. Ada kayak Kelantan, Iya. Teteh. Kayak kita sekarang di Kuala Lumpur Iya, gitu kan, di Selangor. Iya. Dan mereka juga ngerasa ya, ada bahasa baku juga, ada bahasa bakunya gitu. Oke, terus kalau Bahasa dari sih. bahasa kan memang awal-awal pasti beda kan. Tapi kalau dari budayanya gimana ya? Budaya sih kayaknya ngeblend aja ya. Sama lah ya, Sama lah, iya. nggak ada sama. Yang jelas ya
mungkin norma-norma Islamnya mungkin agak ini ya, Lebih kuat. lebih kuat. Oh, lebih kuat ya. gitu. Oh gitu. Itu sampai kebawa ke dunia kerja nggak sih kalau yang budaya Islam Selama ini karena gua kerjanya di MNC jadi nggak terlalu di ini ya. Indonesia pun MNC lah. Iya, jadi nggak Jadi terlalu. menurut lo kerja Nggak ada budaya terlalu kerja di ini Indonesia sama di Malaysia tuh sama lah ya. sama. Oh, nggak ada Nggak ada, yang nggak terlalu sampai berbeda. kaget gitu sampai sini Nggak ada budayanya nggak ada beda kaget. kan. Jadi Ah. ya budaya kerja tuh kurang lebih sama lah ya. Tetap menjaga keprofesionalitasan. Satu lagi deh yang ngomongin, mungkin yang temen-temen kalau yang udah berkeluarga mau bawa anak, itu pilihan sekolahnya nggak. Aduh, itu pilihan sekolahnya Oh, optionnya tuh. Jadi iya. prepare Karena uang karena optionnya nggak banyak ya teman-teman. sekolah kita harus private atau Iya, international school. Iya. private atau international school. Jadi kita bilangnya swasta lah ya mungkin ya. Tapi mungkin kalau di compare sama yang swasta di Indonesia pun sebenarnya sama-sama aja. Karena kita kan dulu di Indonesia mungkin sekolah ini di sekolah Betul, negeri gitu kan. Tapi mungkin kalau tapi gua nggak pernah sekolah negeri aduh. Oh iya. Iya. swasta nggak kalau gua nggak bisa, se-ekstrim gua. gitu. Enggak di negeri juga dulu. Nggak juga. Gue kalau nggak masuk negeri nggak sekolah kata mak gue gitu katanya. Nggak juga Said, bener dah. Karena kita pun kalau di Indonesia mungkin optionnya pun kita walaupun swasta nggak semahal di sini sih swastanya. Karena berarti memang targetnya kita swasta- kan expat jadinya ya. Swasta di sini mahal ya. Mahal sih gue bilang, sedikit mahal lah. Karena kita nggak bisa masuk di kerajaan. Kalau di sini teman-teman sekolah negeri itu kita sebutnya kerajaan lah. Oke. Kerajaan yang itu kita kalau foreigner itu kita nggak bisa masuk. Tapi ini swasta yang lu ngomongin swasta Ya. lokal apa swasta internasional? Soalnya di Indonesia pun swasta internasional tuh Oh mahal iya, kan, nggak sih? kalau swasta internasional pun memang kan Indonesia bukan targetnya bukan kita kan. Oh iya, Ya, betul. kita Oh, Indonesia sama sama benar, sebaliknya benar, gitu juga. benar. Itu juga. Jadi teman-teman kalau ini tapi ada juga sekolah Indonesia di sini. Oh iya ya. gua tahu sekolah. Itu sampai KBRI, KBRI. Ini gue nggak tahu apa ya soal Ada di kayak sekolah Indonesia untuk Kuala Lumpur. kalau nggak salah. ada. Itu semua gurunya orang Indonesia, PNS rata-rata PNS Dan dari Indonesia. kurikulumnya kurikulum Indonesia juga. Ya. Cuman yang gua dengar mau masuk situ susah. Susah juga ada batasnya juga. Karena ya untuk profesional Mereka nggak utamain. mereka nggak utamain. Itu, gua udah tahu. Gua dengar. Untuk profesional mereka nggak. Jadi utamain. mereka, Gimana ya? jadi gini, kita kan yang kerja di Malaysia ini kan ada beberapa kategori level lah. Ada yang Oke. profesional, ada yang lo bilang kerja kasar atau Oke. kerja jaga toko. Tapi kan dia punya keluarga juga di sini, Iya, punya iya. anak. Mereka lebih utamain itu. Oh. Kita yang profesional disaranin ya cari yang swasta. Yang swasta. Gitu teman-teman. Kalau memang kalau di sekolah yang tadi dari KBRI itu gratis atau gimana? Gratis ya? Setahu aku gratis sih. Gratis. Oh kayak sekolah negeri di Indonesia? Iya Pak? betul. Gratis. Tapi dengan setahu gua itu dengan syarat ya masuk sini resmi. Oh iyalah. Iyalah masuk sini Karena resmi. secara underground ada sekolahan yang nggak resmi juga. Untuk Itu nggak pernah dengar, negara Indonesia tuh ada beberapa. Kita bukannya disebutnya bukan sekolahan sanggar. Sanggar. Iya. Jadi kan ya ini udah menjadi rahasia publik ya. Iya. Kalau banyak warga negara kita yang Masuk ilegal ilegal, masuk di sini kan, dan bagusnya itu KBRI itu pemerintahan kita tuh tetap mikirin anak-anaknya gimana ke pendidikannya. betul. Dia nggak usah Gitu. nggak terlalu Ada- mikirin dia tuh resmi atau enggak. Yang penting Iya. mereka dapat sekolah Tapi tetap dulu di sini. dibedain kan? Tetap dibedain. Bedain, Ada bedain. dibikin sanggar-sanggar gitu sih. Iya. Yang aku gitu. tahu. Dan dari sanggar-sanggar itu mereka bisa kejar paket C itu loh kalau nggak salah. Pakai C itu SMA ya? SMA. Oh iya. Kalau dari pengalaman pribadi lu sendiri gitu, ada nggak sih yang lu alamin hal baru gitu lu kerja di Malaysia? Beda dari Di dunia kerja ya. tentang profesi lah ini ya. Tim yang kerjanya itu lebih beragam sih, gue bilang. Karena kita pun tahu di Malaysia ini kan bukan hanya Melayu aja, gitu. Istilahnya bukan Indonesia aja, ada Mandarin, India, Cina gitu. Jadi lebih ada- beragam sih ya. Ada beberapa warga negara yang dalam walaupun satu- lokal tapi dia beragam lah Oh, ininya. penduduk lokalnya sendiri Penduduk pun. lokalnya sendiri Oh. beragam. Jadi Berarti itu. dalam Satu lagi di sini gua ngerasa tuh pekerja yang dari Timur Tengah tuh banyak.
ngerti nggak? Timur Tengah. Iya, dari Arab, Arab. dari Iran, macam gitu, dari Palestina gitu, dari Palestina. Jadi hal itu yang gua nggak ini nih, nggak dapet nih di Indonesia nih. Ada biasanya kalau kita ya, mungkin kalau di Batam kalau kerja di offshore itu India biasanya banyak, ya kan, tenaga ahli dari India, di Cina. Tapi kan kalau kita kerja di kantoran lah, kalau di Indonesia kita jarang banget ketemu. Nah di sini kita dapat beragam ini lebih banyak kesempatan kita gimana kerja bareng mereka. Jadi kan pengalaman berbeda nih. Nah, itu kita bisa share sehari-hari. Kita bisa sharing culture masing-masing. Betul. Terus kalau karena kan tadi ada India, China, Pakistan, betul, banyak. Arab lah ya. Bahasa Inggris jadi masalah nggak sih? Bahasa Inggris jadi masalah, ya itu. Tapi kan yang gue bilang kan kita kalau sebenarnya speak untuk daily itu kan ya professional speaking lah. Berarti itu nggak harus maksud gua paham lah. Dia orang pun warga negara lain pun Mereka yang di Malaysia dia harus pakai bahasa Inggris lah. Betul, ya. betul. At least pandai bisa ya, lah. Bisa bilang cukup lah bisa ngomong gitu. Tapi kalau lu udah pernah kerja di kantor MNC juga, ada pernah kantor yang lokal nggak sih? Kalau gua bilang company sekarang Company Malaysia gitu. company sekarang nih kalau bilang ini memang company Malaysia gitu. Oke. Tapi dia punya beberapa regional lah kita bilang di daerah-daerah yang lain, negara-negara yang lain. Berarti MNC dong. Bisa dibilang MNC tapi base-nya di sini ya. Gitu. Tapi kalau headquarter-nya di sini. headquarter-nya sini, tapi kalau untuk bener-bener company lokal yang Cuma di itu belum pasarnya di Malaysia aja belum jadi kenal belum lah ya. jadi gua nggak bisa karena share. setahu gue mah nggak bisa kita masuk ke non MNC. Bisa Oh, sih gitu ya? Bar, Iya. tapi peluangnya kecil deh kayaknya. Karena setahu gua dia betul. ada batas-batas untuk hire foreigner di company-nya. Jadi nggak semua company itu bisa. Oh, kita nggak bisa Iya. masuk ke sembarang Nggak company bisa, ya? nggak bisa. Oh, Harus gitu. di tier berapa gitu. Gua Betul, nggak betul, paham betul. sih pastinya. Oke. Kok diem? Potong dikit kali nanti ya. Iya, Iya, bisa iya, dipotong. Lanjut. Apa sih? Profesional yang ketiga. Oke, terus kalau dari diri lu sendiri lu kan lu tadi ngerasain ada yang beda nih dari di apa lingkup kerja pun ada bangsa lain lah yang kita jarang temuin di Indonesia kan, nggak biasa di Indonesia ada. Terus lu ada ngerasa berkembang gak sih secara profesional? Berkembang sih. Kalau secara skill gua berkembang lah karena di sini tuh ketika kita kerja dengan perusahaan MNC dengan beragam beragam dari negara mana berbeda-beda gitu, pengalaman bertambah dari skill juga. Jadi mereka tuh share di negara mereka, di company mereka sebelumnya ini implementasinya gimana, selalu ada hal-hal baru yang kita dapat. Jadi mereka bawa juga lah. bawa gitu juga dari masing-masing negara. Iya, ya. di Indonesia pun kita juga share, tapi share juga lah. ngerasa Indonesia tim-tim yang di sini tuh skillnya nggak kalah jago ya. Berarti Jangan kalah bersaing gitu. menurut lo Indonesia pun oke lah ya. Oke banget. Skill-skillnya oke lah ya. Banget. Jadi nggak ada ngerasa yang bilang wah Indonesia nih nggak bisa kerja. Tapi di sini kelihatan bahwa memang Indonesia tuh Setuju. Tenaga ahli boleh lah ya. boleh banget bisa kemana aja gitu. Jadi nggak bisa di underestimate lah, gua nggak terima. Berarti ada dari diri lu sendiri tuh ada feedbacknya juga ya yang lu dapet ya Iya, profesional. secara profesional. Dari kerja, dari gaya hidup lah mungkin ya. Itu pokoknya hal-hal itu bisa membangun ke profesionalan dulu lah. Iya. Sama komunikasi ya. Gua ngerasa bahasa Inggris improve. lebih jago ya. Enggak lebih jago sih. Improve lah dari beberapa tahun yang di Indonesia. Iya. Karena ini kalau dibilang setiap hari itu kita ada ngomong, kita harus ada speak. Ada kebutuhan lah Ada kita kebutuhan ngomong bahasa dipaksa Inggris. gitu. Dipaksa banget gitu. Sama kalau di Indonesia mungkin biasanya kalau kita nggak ada meeting, misalnya kalau kita kerja di company MNC ya ada tuh, tapi kalau kita nggak kerja di MNC jarang banget nih. Kalau ada klien dari luar baru tuh baru gitu kita pakai kan. bahasa Inggris lah ya. Apalagi company lokal.
Tapi kalau di sini mau company lokal pun Waktu kita ketemu dari negara iya. mana? Sama Bar. Biasanya kalau mereka tahu dari Indonesia, Iya. awalnya mereka nggak langsung ngomong bahasa Melayu. Oke. Lokal. Oh. Karena lokal pun sebenarnya mereka tahu bahwa nggak semua Indonesia tuh ngerti bahasa Melayu. Betul. Nangkep nggak yang gua bilang? Iya. Biar nggak salah paham kan mereka pakai bahasa Inggris dulu lah ngomongnya. Betul. Jadi kalau teman-teman di sini yang lokal tuh udah deket banget nih baru kita nih. Oh. Betul kan? Iya. Kalau kita baru-baru walaupun ini mereka tahu kita dari Indonesia, mereka akan pakai kita speaking itu Pakai bahasa English. Inggris lah. Jadi itu salah satu juga Hari-harinya. improve nih English Terus nih. karena Keseringan. karena bahasa yang tadi kayak gitu, itu menjadi hambatan nggak sih buat nyari teman-teman, buat kehidupan sosial lu lah di luar pekerjaan? Di luar pekerjaan maksudnya. Lu selesai kerja nih, pulang, lu pengen nongkrong, susah nggak sih nyari teman lokal? Woi, enggak sih. Karena teman-teman di sini juga mereka suka nongkrong. Ngopi banyak juga sih di teman-teman. sini istilahnya bukan ngopi, teh tarik. Teh tarik ya teman-teman. Oke. Terus banyak tempat mamak itu. Yang atau kalau mamak tuh nggak bisa bilang nasi tempat Padang, beda sih Bar ya. Iya. Nggak tahu kalau mamak tuh masakannya beda. bukan, maksudnya tuh suasananya tuh mamak apa tuh kalau di Indonesia kita compare-nya, yang bisa restoran buka 24 jam tapi makanannya warteg nggak gitu. Nasi Warteg- Padang nggak gitu. Warteg nggak 24 jam, nasi Padang nggak 24 jam, warung kopi nggak 24 jam, Tapi nggak ada tapi kayak dia mamak, nggak ada lengkap makanan. makanan sarapan sampai lu makan malam sampai lu makan pagi lagi dia ada gitu. Fresh. Nggak tahu itu nggak tahu gua compare-nya itu. Nggak ada sih, kayak di Indonesia nggak ada sih. Nggak ada, itu salah satu tuh. Jadi kita teman-teman, nyebutnya tuh mama itu kayak sebuah bukan mama sebagai ibu ya, Iya. karena ini yang biasanya orang India itu. Mama Ya itu kan, mama istilah itu- buat India Muslim. India Muslim, bener. Jadi yang punya tuh Iya. India Muslim, mama, bener gak sih? Betul. Jadi Mama dipanggil India mama. Muslim. Jadi Mama. bukan mama ini ya, mama atau ibu itu mama bukan. itu kayak kedai restoran 24 jam. Di situ kita bisa ngopi sambil makan, dan makanannya itu pun 24 jam. Iya betul. Makanannya betul. makanan berat ya, makanan berlauk-lauk kayak gitu kan. Betul. Tapi lebih fokusnya ke makanan India sih kayaknya ya, kari-kari gitu. Iya. Selalu sering. Jadi kita pulang kerja itu nongkrong bareng. Jadi ngeblend lah. Jadi nggak ada misalnya kelompok-kelompok, misalnya Indonesia tim Malaysia nggak, kita ngeblend aja, ngumpul aja gitu. Nah, tapi kalau tadi kan lu bilang kan kalau di kantor pakai bahasa Inggris. Terus orang Melayu pun kalau ketemu kita pakai bahasa Inggris awal-awal kan. Kalau pengalaman lu nih ngobrol sama yang orang Melayu gitu. Kalau lu mulai pakai bahasa Melayu, ada nggak sih yang bikin bingung gitu, bahasanya sama tapi artinya awal-awal beda gitu. salah paham. salah gitu. sering lah. Awal-awal itu mereka tuh kayak gitu juga gitu. Kalau itu kan salah paham beneran kan. Maksudnya kalau itu nggak ngerti. Maksudnya salah paham nih, jadi lu ngobrol aja nih nyambung, tapi yang di ngertiin beda nih masing-masing. Iya. Gara-gara kata-katanya sama. Ada deh, mungkin gua nggak ngerasa ya itu mereka tuh salah, tapi gua ngomong aja mereka ada beberapa yang mereka nggak ngerti. Kayak ini kita tuh selalu ngomong kemarin itu mereka tuh nggak tahu tuh kemarin apa, rupanya mereka semalam kan, hari sebelumnya gitu. Semalam tuh kemarin. Kita tuh kemarin awal-awal tuh sering banget tuh. Kemarin saya semarin aku udah ini, tapi kemarin itu semalam. Dulu mereka berusaha ngerti tuh kemarin. Gue juga pernah menghadapi itu tuh. Gue bilangnya bisa. Bisa, itu sering tuh. Iya, bisa tuh sering. Bisa. Jadi kata-kata bisa di Malaysia ini tuh diartikan Kaget tuh. sebagai bisa ular. Itu. Hah? Sama. Kena ular kata dia. Itu awal-awal tuh teman-teman. Tapi kayak gue gitu. pengalaman kalau ngomong bisa ya, kalau lu udah keceplosan ngomong bisa, dia orang pasti langsung tahu lu orang Indonesia. Iya. Karena mereka udah biasa kayaknya Udah di biasa sini. ketemu ya. Iya, udah biasa ketemu Bisa gitu jadi. orang yang ngomong bisa Iya, gitu loh. di sini dia Bisa. boleh ya sudah. Iya kan? Boleh, bisa, Boleh. boleh. Simple sih, tapi memang bisa salah arti ya. Tapi Jadi kan, teman-teman. berarti kan kalau lu lagi nongkrong nih, after office hour kan, nggak selalu sama orang Melayu kan, maksudnya nggak selalu sama orang lokal kan, ada teman-teman dari negara-negara lain juga. Iya, itu biasanya ya memang ya communication-nya Kalau kayak gitu Inggris berarti harus in English dong. Inggris lah. Misalnya lagi ngopi satu table, ya pakai Inggris lah. Tapi in kalau English lah lokal ya. biasanya mereka sebenarnya yang Malaysia pun mereka coba berusaha untuk belajar gitu juga, sama lah. Oh. Belajar bahasa Indonesia. Iya.
Dari teman-teman ini dia bilang pingin dengar Indonesia. Tapi kebanyakan mereka yang sering ngikutin musik tuh sering banget nih band-band dari Indonesia sering banget konser dan mereka paham dengan lagu-lagunya. Dari situ mereka belajar. Dengar dulu katanya sinetron apa yang zaman dulu ya? Cinta Fitri ya katanya. Cinta Fitri terkenal lu di terkenal sini. banget. Banyak sinetron banyak di sini. Tapi mungkin kalau kita compare ke Indonesia, entertainnya mungkin lebih open aja. Kalau di sini tuh ada tempat-tempat tertentu yang nggak sebebas lah gitu. Contohnya misalnya kita nih mau contoh lah mau ngebir, dia ada memang tempat ini non halal gitu. Kalau di tempat kita kan nggak perlu misalnya lu mau beli bir di mana-mana tuh iya, ada. Kalau di Indonesia ada memang harus tempat-tempatnya memang. susah lah ya. Ya, hal seperti itu. Kalau entertainnya juga memang kalau yang mau entertain arah ke situ ya. Nggak sebanyak. Gua pernah sih beli. Iya, nggak sebanyak itu. Nggak ngerti. Tadi beberapa yang Lu tahu lah ya. Iya. tahu lah dari orang-orang, bukan gue yang ngalamin deh. Oh gitu. Oh iya gitu. Gue kan anak baik-baik di sini, Bang. Iyalah, semua kita baik-baik di sini. Tapi lu selama tinggal di Malaysia nih pernah ikut gak sih yang komunitas-komunitas orang Indonesia doang gitu? Oh, komunitas orang Indonesia ya. Iya. Gua join grupnya tapi gua belum pernah ikut eventnya sih. Tapi lu ada join grup? Ada, tapi membantu sih. Salah satu tuh jual-jual itu, dia kategori di grup itu ada jual beli. Dan karena di membernya ramai. Oh besar ya? Besar, komunitasnya? ratusan lebih. Nah, ya. jadi kalau membernya ramai ketika kita jual sesuatu ini. Terus kalau gampang lakunya. di tempat tinggal lu sendiri kan nih di apartemen dan di kondo kan. Kondo lah. Komunitas Indonesianya ada juga sih. Ada, tapi gua nggak join sih. Ketemu aja sih, misalnya ketemu lagi sholat bareng, tarawih, itu cerita ini orang Indonesia nih. Gitu. Oh gitu. Kalau ketemu orang Indonesia. Tapi kalau untuk komunitas kayak komunitas mobil, Indonesia tuh banyak tuh komunitas mobil. iya. Apa nggak ada. Nggak ikut. Oh. Terus kalau lu misalnya lagi nongkrong nih, bukan orang Indonesia doang gitu, ada orang lokalnya gitu. Lu ada jaga image nggak sih gitu, lebih tertutup lah, nggak terbuka gitu sama orang lokal? Satu sih mungkin ngobrol hal yang kayak sensitif, kayak mungkin salah satunya politik lah. Gue nggak terlalu, biasanya kalau di Indonesia gue suka tuh ngomong politik lah. Gue ceplos aja gitu. Di sini agak ngikutin politik. dihindari ya. Nah, jadi mungkin karena hal-hal seperti itu gue nggak memancing juga, nggak terlalu banyak tanya ini politiknya gimana. Jadi kalau kayak isu-isu kalau sensitif nongkrong kan, tuh, kalau kita kan topiknya tuh apa aja keluar, ngerti nggak sih kalau Indonesia? Iya. Kalau di sini ya di filter gitu betul. Iya, dari sisi agama juga kita nggak terlalu ini. Pokoknya isu-isu sensitif antara sensitif. Indonesia Itu yang gua Malaysia, jaga, itu bukan nggak istilahnya buka. jaim sih ya Said ya. Bukan Tapi jaga lebih image. enggak lah, lebih ke menghindari konflik ya. ya etika kita ke negara orang nggak sih, itu yang menghindari konflik lah, karena hal-hal seperti itu. Terus dari semua ini yang udah lu jalanin tuh ada pengalaman unik nggak, menarik nggak? Apa ya? Antar di social life lu itulah. Di dunia kerja pun nggak apa-apa kalau ada yang menarik gitu. Karena perbedaan culture. Nggak ada sih, gua nggak ada yang mau gua share kalau untuk itu ya, lebih ke bahasa aja yang menariknya. Sama misalnya nih, kalau contohnya nih ya, menarik sih tuh, misalnya kalau di Indonesia tuh kita misalnya pulang kerja atau acara-acara birthday, kita mau ke pub, bukanlah kita nih mau mabuk gitu kan, enggak kan, kita mau main ke pub. Sini tuh mau ngajak teman-teman lokal tuh agak segan gitu. Seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin lu pergi ke pub gitulah ya. Tapi bukan berarti kan pub kan nggak selalu buruk kan. Oh iya memang enggak kan, bisa selalu nonton live Mau musik. dengar musik juga. Betul. Bisa minum Coca-Cola, orange Iya, juice. hal seperti itu. Iya, bisa Dikit-dikit juga. lemon. Ya, lemon campur podcast gitu. Kalau teman-teman itu joking aja. Betul, pengalaman unik. Terus kalau kembali ke apa sih nih Bara? Lu buat apa sih nih?
Bukan, jadi kalau lu bisa balik ke masa sebelum berangkat, apa sih bisa dipersiapin lebih baik sebelumnya nyampe di Malaysia? Kalau misalnya ya, lu bisa balik ke masa lalu nih sebelum lu berangkat ke Malaysia. Ada nggak sih yang lu pikir tuh perlu dipersiapin lebih matang lagi gitu loh sebelum berangkat? Dari lu sendiri nih ya? Dari lu sendiri gitu loh. Gua gajinya lebih tinggi lagi deh. Oh iya, balik lagi ya ke Iya. alasan paling awal kenapa ke Malaysia. Benar, karena kita tuh gua kalau tahu misalnya udah tahu, kita biasanya kan setelah kita tinggal di negara itu kita tahu tuh berapa pengeluaran, berapa living cost yang harus butuh. Dia nggak salah hitung nih, gue ngerasa dia salah hitung nih di awal nih. Range di sini berapa? Betul, gue lebih-lebihin nih. Iya, betul. Gue biar hidup jauh lebih Lebih nyaman ya. lagi. Ya, gitu salah hitung. Jadi Kan teman-teman, bukan persiapan diri. apa dong? Diri dong, kalau lu dapat lebih itu yang harus siapin. Bisa dong. sih kalau lu bisa balik lagi dari awal, ya kan? Gue nego gaji lebih tinggi. Iya. Bisa. Enggak bersyukur ya dia. Maksud gua, dari kemampuan lu lah. Skill lah Maksudnya, teman-teman. Dia Skill udah tuh pede, berarti dia udah pro, udah senior. Tapi sampai sini nggak ada masalah lah untuk yang kayak Enggak, skill dari bahasa tuh nggak ada masalah lu. Gua karena Oke gua lah semua. kalau untuk di Malaysia ya, persiapan gua yang dulu tuh ngerasa gua ready nih. Oh gitu. Kalau untuk di Malaysia tuh di saat itu gitu. Lu cuma tinggal gaji aja kurang. Tinggal gaji aja Duit, gua. kurang. Duit. Karena Iya, gua iya, tahu iya, ternyata biaya sekolah di sini tuh tinggi gitu. Itu yang paling signifikan. Itu yang gua ya, paling signifikan, yang terasa ya. tuh sekolah anak ya, karena anak 2. Terus base sekolahnya yang gua pikir tuh hitungan Berapa tuh sih? Kurang lebih berapa Hitung sih? aja. Mungkin bisa di-share ke teman-teman di sekolah itu. maksudnya ini pribadi gua ya, Iya. gitu ya. Sekolah anak gua. range aja range. Oke, range itu kalau per bulan itu total 2 anak itu SD nih kan ya. SD kalau dibilang sih preschool tuh TK ya. Umur berapa sih? 5 dan 7 sih. 7 udah masuk 7 jalan ya? terus. Masih SD. 5 yang TK. 5 TK. SD berapa SD kira-kira? Jadi SD itu Ringgit dari aja, ringgit. ringgit ya, dari range ya, dari 1.500 sampai 2.000-an lah. Itu satu anak Satu ya. anak. 2 gitu. anak tuh. Oh. Berarti satu anak kurang lebih 1.000. Ya, kurang lebih 1.000 satu anak. Untuk- Itu biaya bulan ya, belum lagi biaya di sini tuh ada, mungkin sama yang Indonesia itu ada biaya tahunan ya, admin. Oh, tadi 1.500 2.000 itu 2 orang. Ya, bulanan. Jadi sekitar 800-an segitulah, 900-an satu anak itu. Lumayan mahal 700. sih kalau Lumayan di mahal. compare sama yang di Indonesia Jadi ya. rate 700-an sampai 800-an seperti itu. Untuk yang preschool ya. Ya, Ini karena sekolahnya private internasional atau private aja? private aja, itu kan internasional. Bukan internasional, sih. berarti internasional lebih mahal Lebih lagi. mahal Lebih mahal lagi. sih. Ya kayak yang di Ya. King Air itu mahal. King Air tuh berapa tuh dapat 6.000 brosurnya? kalau nggak salah gua. Ya itu 1 bulan. Bulan-bulannya? tuh. Bulan. Iya. Oh, Itu untuk belum SD ya? belum biaya tahunan ya. Iya, King Air ini. Biaya pendidikan sih, tapi kalau single Nah, mah tapi pendidikan di sini menurut lo bagus nggak bagus? ah, Waktu dengan lo bayar Iya, situ. maksudnya gua ngerasa worth it sih. Apa ya, gua sempet underestimate sama anak gua nih, bisa nggak gitu kan, maklum nih kan. Nih, bisa nggak Dari transisi dari Indonesia betul ke karena bahasa Inggris. pertama itu yang gua sempet ragu tuh. Salah satu kalau lu mau tanya ragu juga dari anak nih, nanti anak gua bisa nggak nih ngikutin pelajaran. bisa nggak ngeblend, bisa nggak ngikutin Karena waktu pelajarannya. lagi belajar di kelas itu bahasa Inggris dong. Betul, katanya. mereka pakai bahasa Inggris. Terus dari udah selama ini di Malaysia, mau berapa lama di sini? Apa rencana sampai pensiun? ada pikiran balik nggak sih? Iya, beneran balik gak sih? Kalau gua sih ngerasa ada pingin balik tapi nggak deket lah, maksudnya ngumpul duit dulu. Oh, jadi Ada rasa tuh pingin lah tapi balik di at sini. the end lu mau pensiunnya tuh di Indonesia gitu. Iya, gua tetap sih. Gua tetap balik ke Indonesia kalau gua. Tapi ada juga sih teman-teman, kalau maksudnya ada juga teman-teman yang di sini tuh dia nggak mau balik, nggak tahu. Dia mau dibilang nggak nasionalis itu nggak tahu ya, mungkin dia nyaman di sini ya. Iya, mungkin. Ada kalau teman-teman diri lu di sendiri? Indonesia yang, kalau gua sih masih kepikiran balik. Masih kepikiran Cuman gua nggak balik. bisa bilang 5 Kapan? tahun kah atau 10 tahun kah, tapi gua pingin balik sih. Oh, sejauh ini masih nyaman. Sejauh ini masih nyaman. Sejauh ini masih nyaman. Kalau lu alasan lu kenapa ada kepikiran pengen balik? Ah, Pengen pensiun di Indonesia itu kenapa? Gimana pun gua kan orang Indonesia. Oke. Terus punya rumah di Batam gitu. Keluarga juga. Gua sih Banyak di masih Batam. orang yang masih ngerasa tuh bukan orang yang
hardcore merantau, ngerti nggak sih? Oh. Yang nggak peduli dengan balik nggak balik, Iya. pergi aja. Gue masih pingin balik dekat sama keluarga. Masih ada kepikiran. Iya, betul. Itu Karena- alasan lu kenapa masih ada kepikiran Betul balik, betul Pak? betul. Karena punya keluarga besar di Batam di Indonesia tuh. Itu salah satu pingin daya tarik untuk balik juga Soalnya sih. di sini single fighter ya, nggak ada family. Betul lah ya. betul. Kalau untuk pendidikan sih mungkin sampai kepikiran nih gue, kalaupun memang lama anak gue tetap sekolah nih di sini, tapi gue supportnya dari apa? Oh. Dari ini. Dia biarin Gitu. aja sekolah di luar. Iya, kalau memang gue harus balik ya. Tapi gue nggak memaksakan gue harus stay di sini itu nggak. Pingin balik. Tapi belum tahu sampai kapan gitu, teman-teman. Oke, ini berhubung kita waktunya udah mulai lama juga nih. lebih dari 1 jam nih ya, kita langsung persiapan closing aja kali ya. Boleh. Ada nggak sih saran nih buat orang-orang yang pengen datang ke Indonesia nih? Persiapannya apa? Persiapannya saran itu saran tadi itu. skill. Oke. Pastikan skill itu spesifik, misalnya mau di bidang IT, di bidang IT atau bidang lain lah gitu. Kedua ya tadi bahasa Inggris. Ketiga, pastikan kalian bener-bener nego gajinya itu bener-bener udah dihitung gitu. Oke. Jangan main Menyesal dan merasa nggak nyaman di betul, sini. iya betul. Jangan sampai udah merantau jauh-jauh, Betul, dari susah hidup di sini kan? Betul, sama aja. Jadi kalau kalian ke luar negeri pun orang beranggapan di sini pun susah buat apa ya kan gitu. Itu tujuan utama kan, kalian pindah negara pun hidup nyaman. Oke. Nah, itu tadi salah Kalau satu. gua tambahin sih, kalau untuk yang kawan-kawan pengen datang ke bukan ke Malaysia doang lah sebenarnya, ke negara manapun kalau kalian pengen kerja keluar, dijaga juga etikanya kali ya. Etika Kita sih, harus menyesuaikan iya. dengan budaya di Negara tempat kita. tempat- Iya. Betul. di mana kita berpijak, di situlah kita. Pokoknya jangan bikin malu orang Indonesia. Betul, Iya. itu salah satu penting tuh, harus dijaga etika. Jadi Di mana Bubi dipijak? di situ langit dijunjung. Iya. Nah, itu dia yang gue pengen ngomongin tadi. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Jadi hal yang wajib disiapkan sebelum berangkat tuh ya itulah ya. Nah, Mungkin kalau gue bisa nambahin tempat kerja yang bener-bener, karena kan sekarang banyak isu di Indonesia itu pada pergi ke Kamboja, ternyata di sana kena scam kan. Jadi mungkin sebelum pergi wajib banget untuk cek background Iya. dari company-nya sendiri sih. tapi barang mungkin kalau sekarang lagi isu kayak gitu dihindari dulu lah, nggak usah dicek lagi. Nggak Ini usah kalau pergi ada ke Kamboja tawaran dulu ke lah ya. Kamboja, Negara-negara itu dihindarin dulu. Kamboja apalagi sih? Myanmar. Myanmar, udah di skip aja, itu udah pasti takutnya nggak bener tuh. Terus dia nerima kalian walaupun nggak ada skill, jangan dah. Karena Di mana-mana ketika mereka butuh expat, butuh profesional, itu mereka pasti butuh skill. Jadi ketika kalian ditanya nggak ada skill pun kalian diterima, hati-hati tuh. Iya, Itu. jangankan yang Itu ekspat sama tuh. tenaga ahli ya, bahkan yang pekerja rumah tangga pun ada skillnya. Mereka kan Iya, sekolahin betul. dulu, Oh, diterima iya. dulu di Betul. Indonesia kan. nggak mungkin nyampe sini tuh langsung. Betul. Iya, Kan iya. Jadi yang terlalu apa namanya, Oh, menjanjikan tuh berlebihan, Iya. baiknya dihindarin sih gitu. kenapa gua ngomong gini kemarin tuh, di minggu lalu deh gua sempat lihat di IG ada tuh dia ke Kamboja diterima, nggak ada gaji, nggak ada skill. Oke, ini untuk spesial untuk karena kita ada bintang tamu, ada guest hari ini. Betul. Kita mau Gua deg-degan nih, langsung pertanyaannya apa nih? ngasih pertanyaan cepat dan lu harus jawab cepat. Oke, Dari oke. pertanyaan ini, 3 pertanyaan. Tapi ini yang bener-bener ya pertanyaannya, Nah, jangan ini yang ini pertanyaan bener-bener. Oke, nggak? oke. Gua nggak akan menyinggung oh kehidupan. kalau cepat pribadi. nanti gua ada. Gak akan menyinggung kehidupan lu yang orang-orang tidak tahu. Oh, Iya, iya. iya. Itu Nggak akan menyinggung kehidupan lu yang kita tahu tapi orang lain nggak tahu. itu belakang layar aja dah. Iya, itu nggak usah. Oke, siap, kita mulai. Selama di Malaysia, makanan Indonesia apa yang lu kangenin? Ketoprak dah. Ketoprak ya. Gua seneng banget ketoprak sama sodadar tuh. Iya, walaupun sebenarnya di sini tuh ada kedai-kedai yang menjual ketoprak. Di mana, Bang? Tapi pas itu gue cobain enggak Beda. Cuma ketoprak lain dah. Beda Yang Cirebon punya rasanya. tuh ketoprak itu. Enggak mengobati kekangenan Nggak bisa, ketoprak Bang. Indonesia. Ketoprak. Iya. Oh, dulu satu ketoprak gua ketoprak emang nggak salah. Gua seneng ketoprak. Iya, lu suka ketoprak. Oke, Iya. pertanyaan kedua. Lu pilih kerja dari Bali atau onsite di negara tujuan lu? Kerja di Bali sih gua. Kenapa?
Gua suka hidup dengan pantai. Oh, karena di anak Batam, di Batam pantai kan. Iya, iya, gua iya. terbiasa dengan panas-panas itu gua. Oh, Bali Biasa dia. kan kalian kalau nengok panas tuh. Tapi kan pakai kalau kerja di negara orang pun bisa dicari yang dekat pantai. apa ya? Emang ada apa sama Bali? Kayaknya Iya. ini. Ada Nggak. histori apa? Enggak ada story apa. Kayaknya gua terlalu termotivasi dengan gaya hidup di sana kali ya. Oh, gaya hidup free. Kayak happy banget. Oh, gitu. Ya gua tahu gua nggak pernah jalanin tapi Iya, iya, sepertinya. Iya, iya. Jadi lu lebih prefer di Bali lah. Ya kerja lu di Bali. bayangin habis ngoding langsung berenang. Oh, iya. Oh, iya betul. Lu nikmat banget kan. Sambil tadi minum. Lo duduk nih. Ini kepala lu kan lu tahu kerja IT lu Iya, gimana? Lu bisa iya. pecah kepala Iya. panas. Iya, iya. Masa dingininnya pakai batu? Terjun dong. Iya betul. Masuk ke laut. Boleh, boleh, boleh. Oke. Ibadah juga bisa kan di Bali kalau Oh, lu bisa, pengen. banget. Nah, lu Masjid-masjid tandang tuh lu ngerasa gua enggak Gua tahu lu orang Ah, baik. jangan mentang-mentang gua pikir bejat banget. Masuk gua pilih Bali bukan nih, enggak lah Bali. Oke, gua Iya, bisa betul, agama. Oke, kerja juga ya. Nikmat. Oke, pertanyaan ketiga. Ini harus lu jawab harus paling cepet. Hmm. Lu nggak boleh mikir, lu harus langsung jawab. Apa nih? Oke? Eh, Indonesia atau Malaysia? jangan gitu dong, Bar. Ya, jawab aja. Jangan gitu dong, gua kan kerja di sini. Iya, Gagal dong nih. Nanti- gagal nih. Ulang. Iya. Tanya lagi. Indonesia atau Malaysia? Enggak tahu. Enggak nasionalis. Enggak nasionalis. Dia Oke, bingung. lagi. Enggak, gua akan kerja di sini. Iya, dia Ah, bingung oke, nih. oke lah, gua jawab ya. Indonesia atau Malaysia? Indonesia dong. Indonesia. Nah, sebagai orang Indonesia gua harus Indonesia. Enggak ada kepikiran untuk pikir warga negara belum. Oh, nggak ada pikiran warga negara ya. Padahal konteks yang gue tanya itu bukan buat warga negara Apa sih, apa? Gue lebih bertanya ke profesi enakan kerja di Indonesia. Oh, atau kalau Malaysia. kalau sekarang Malaysia dong. Oh, Nah, jelas tuh arahnya kemana nih tadi Iya. nih. Makanya gua salah takut salah jawab nih. iya, iya. Nanti Berarti kalau gua tanya lu ada mau jawab kayak gitu, berarti lu kepikiran udah sebenarnya. kenapa sih? Iya. Iya, ini gua Indonesia atau Malaysia ya. Lu sempet ragu ya berarti ya. Iya, Kalau ditanya Indonesia sama Malaysia nih. Enggak, Indonesia tetap lah. Kan gua Indonesia tetap. Iya. Tetap. Dari dadaku. Lu dari dadaku dong. Oh iya. Dari dadaku dong kalau gua. Enggak tahu sih kalau lu kan mau pindah warga negara enggak? Ini kan lu narasumbernya. Oh, oke. Iya. Kalau gua sih Lempar kalau dari dong. dadaku ya. Lempar. Kemarin ada tuh menteri yang bilang kita keluar itu enggak nasionalis. Iya. Ada menteri yang bilang yang kabur aja dulu nggak nasionalis, tapi gua nggak tahu sih itu hoax atau apa. Gua pernah lihat sih di gua lupa sih. Mungkin dengan dinamika politik di Indonesia. Kalau gua sih biarpun kita kabur aja dulu tapi hati itu tetap sih. Oh, hari tetap di sana lah. Pejuang devisa dong. Oh iya, Kita pejuang devisa, jangan sepele lu. Oh iya. Oke. Salah satu pemasukan Langsung negara kan. kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa ya? Rumput tetangga lebih hijau. Pindah aja dah. Memang lebih hijau. Jadi Emang tetangga selalu lebih hijau kawan-kawan. Apapun itu, tuntutan lebih hijau. Kalau istri tetangga, hijau pindah aja. kalau istri tetangga lebih hijau. Oh enggak. Oh, Tetap oke. di rumah lebih hijau. Oke, Jadi jangan bisa. tadi. Oke itu. Bahaya Nggak bisa teman-teman. dinego-nego. Oke, ini Pak, ini bahaya teman-teman. ya. Iya. Rumput tetangga lebih jauh, tapi pengecualian kalau istri jangan ya. Istri jangan. Istri jangan. Kalau yang lain Sekarang quote untuk orang yang pengen kerja di luar negeri. apa ya? Mental deh. Mental harus dikuatin. Kuat nggak kayak gitu? Oh, gue apa ya? Gua nggak pandai. Kabur aja dulu. Udah basi bang. Udah bahas ya. Coba-coba apa? Dulu. Kuat hari ini untuk orang yang mau kerja di luar negeri. Apa ya? Gak tahu nih. Nggak ada briefing kalian ini nggak ada briefing kita kan ngomong nggak ada spontan. kuat. Iya. Gua- Gua bukan motivator ya, gua nggak tahu. Oh, ini quote aja. Apa menurut lo quote-nya? Apa ya? Hashtagnya apa hashtagnya? Untuk sekarang sih, kalau kuat ya, ringgit Malaysia lebih tinggi ya. Lah dari lu sebelum kerja di Malaysia pun udah memang lebih tinggi. Udah lah Iya. emang. Terus ya udah sepanjang ini Hmm. rencana lo itu mau tetap di Malaysia atau pindah negara lain atau balik ke Indonesia?
Kalau gini Bang, kalau dapat ada peluang di luar dari Malaysia mungkin gua ambil. Oh berarti sekarang belum ada Tapi kalau untuk balik kepikiran ke belum. Indo lah Tapi ya? kalau untuk di Malaysia mungkin ya. Enggak kok, balik Indo belum. Belum ya. Balik Indo belum. Masih rumput tetangga masih lebih hijau. Lebih ya? hijau, Iya. lebih hijau. Kering gersang. Lagi gersang. Enggak ya, teman-teman. Berarti memang akunya ya, di tempat akunya itu aku ngerasa aku Karena nanti balik ke Indonesia. video-video ini akan dipotong sih. Quote-quote lo yang tadi ya gersang. nggak masalah, memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Bukan Itu bakalan jadiin viral tuh. Iya, kita akan viral ini. Karena gue tetap nasionalis ya teman-teman. Yang kayak gini-gini gue potong tuh. Oh jangan dong, jangan dong, yang baik-baik dong bahaya. Gersang-gersang tadi sih Nah, ada. yang kita lihat yang gersang-gersangnya Iya. itu. Gersang. Ya memang fakta kan. Gua Oh fakta lah ya. fakta. Gersang banget. Oke, berarti Asal jangan kering ya. Masih gersang bang. Masih gersang belum kering ya. Belum kering. Kalau kering tuh sampai retak tuh malah. Lu tau kan? Kalau tanah yang kering Tanah tuh, merah. Tanah merah. udah retak-retak. Ya, ini Nggak ada apa-apanya itu ya. Diinjek kayak aspal tanahnya. betul udah retak. Kayak terbelah bumi. Iya. Oke, berhubung dengan waktu, Udah sejam lebih ya kita iya, ngobrol udah itu. sejam Ini lebih nih. Kopi Nggak udah habis. terasa emang nih. Udah diminum belum kopinya? Minum Udah habis dulu, dong. minum dulu. Kita minum Ini dulu. kopi aja nih. Ada yang paling manis. Ini kan manis. Ini pahit. Kita harus kurangin gula di umur-umur segini. Iya kan? Lu itu kita- tua banget, Bar. Iya. Udah tua lu. Oh iya, enggak dong, masih 27. Percaya teman-teman. Umur 27. 27. Oke, langsung aja ke kesimpulan jadi untuk hari ini. Apa aja nih, Said nih? Dari narasumber. Kalau yang Lu gua nangkep tangkep enggak nih apa yang gua omongin? Iya, kalau yang gua tangkap nih dari narasumber kita Herman hari ini, kesimpulannya adalah sebelum berangkat kerja ke luar negeri, kita harus persiapkan dulu diri kita sendiri. Dari skill profesi ya, Ya. dari bahasa Tuh. dan juga mental. Harus dong. Nah, itu harus disiapkan ya. Iya. Dan yang keempat, persiapannya adalah itu dia. Kita harus research Betul. biaya hidup. Jangan sampai kecelek sampai sini. Betul, Udah betul. jauh-jauh merantau. Nyesel, nggak nyaman. Banyak Hidupnya juga kan susah-susah teman kita juga. enggak Iya. survive bar ya. Iya, betul. Tadi dulu kan gue yang ngasih kesimpulan. Oke, oke, Udah lah, oke. jangan lagi. Oke, lanjut. Set dah. Jadi gitu kawan-kawan. Oke. Bara ada yang mau ditambahkan? Mungkin tambahan gua sebelum berangkat ngecek dulu company-nya, di background checking dulu yang benar. Persiapkan kalau yang bawa family, sekolah anak, tempat tinggal harus dicari yang benar-benar. Terus yang akan selalu gua inget sih kata-kata dari Wak Herman hari ini, rumput tetangga tuh lebih hijau. Oke. Iya, itu aja yang bisa gua tambahin. Oke, terakhir dari narasumber kita, kata-kata terakhirnya. Kata-kata terakhir. apa lagi sih Bar? Banyak banget. Kesimpulannya. Kesimpulan apa? Nah, terakhir gue pikir lu Dari yang udah kita Iya. mention nih apa lagi? Dari lu? Kesimpulannya apa nih? gas aja terus. Gas itulah yang dicari. Iya, Jadi itu ada dia, peluang gas gitu, aja gas aja terus. Quote hari ini. Oke, Gas aja terus. Iya, Gas itu aja yang terus. dicari. Oke, berarti itu aja untuk hari ini. Kita akhiri podcast hari ini. Gua Dias. Herman, Gua Kembara. Jangan lupa follow, Subscribe komen, dan like video ini. dan like video ini, dan jangan lupa untuk connect di sosial media kita. Mungkin sosial medianya Wak Herman apa? Iya, Biar oh teman-teman IG bisa follow. aja. IG. Ya IG aja. @herman.arya aja sih. @herman.arya. Nanti bisa ditulis. Oke, di nanti kita bawah. tulis di Ya, bawah ya, ya. Oke, sekian segitu teman-teman. aja. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai sini. Jumpa lagi di Bye-bye. video Jumpa kami lagi. berikutnya. Bye bye.